Halo guys, pada video kali ini kita akan belajar mengenai deret Fourier, transformasi Laplace, dan Z-transform. Yang pertama yaitu deret Fourier, ditemukan oleh ilmuwan Prancis bernama Jean-Baptiste Joseph Fourier yang menyatakan bahwa semua bentuk fungsi atau sinyal periodik, baik yang kontinu maupun diskontinu, dapat direpresentasikan ke dalam suatu deret Fourier yang merupakan penjumlahan dari sinyal sinus dan kosinus, yang berarti sinyal bentuk apapun seperti segitiga, kotak, ataupun gergaji bisa dibuat menggunakan superposisi dari gabungan tak terhingga banyak gelombang sinusoidal. Semakin banyak gelombang yang dijumlahkan, maka bentuk sinyal akan semakin menyerupai bentuk yang diinginkan. Nah, persamaan yang dipakai untuk menghitung yaitu seperti berikut ini. Lalu, apa aplikasinya? Salah satu contoh aplikasi deret Fourier dalam kehidupan nyata adalah untuk sistem suspensi kendaraan. Apakah kamu menyadari sesuatu ketika melihat jalan seperti ini? Jika kita perhatikan lagi, permukaan jalan yang tidak beraturan ini ternyata dapat direpresentasikan dalam bentuk resultan frekuensi sinusoidal menggunakan deret Fourier. Suspensi yang baik itu ketika gerak kendaraan tidak terganggu dengan medan jalan yang tidak beraturan. Nah, deret Fourier ini kemudian dipakai untuk menentukan persamaan getaran yang harus diredam supaya mengetahui konstanta pegas dan damper yang dibutuhkan. Selain itu, deret Fourier juga memiliki banyak penerapan lain seperti analisis vibrasi, akustika, mekanika kuantum, dan juga pengolahan citra. Selanjutnya, ada juga istilah yang bernama transformasi Fourier. Apa itu? Transformasi Fourier ini sebenarnya adalah deret Fourier yang dikembangkan menjadi bentuk yang lebih umum sehingga dapat diterapkan pada fungsi yang non-periodik. Transformasi ini mengubah sinyal dalam domain waktu ke domain frekuensi dan menganggap fungsi non-periodik adalah fungsi periodik dengan periode tak terhingga. Lalu, apa aplikasi dari transformasi Fourier ini? Contoh penerapan dalam bidang medis yaitu untuk pembacaan sinyal elektrokardiograf atau disingkat ECG, yaitu catatan grafik aktivitas jantung. Seorang ahli jantung dapat membedakan jantungnya sehat dan tidak dari bentuk sinyal yang dihasilkan. Tetapi terkadang penyakit sulit untuk didiagnosa hanya dengan melihat sinyal ECG pada domain waktu, sehingga diperlukan domain lain yang sesuai dan dapat memberikan informasi yang lebih akurat kepada pembaca. Oleh karena itu, perlu transformasi Fourier supaya sinyal dapat dianalisis dalam bentuk domain frekuensi. Dengan begitu, gejala penyakit dapat lebih mudah untuk dikenali. Yang kedua adalah transformasi Laplace. Metode ini dicetuskan oleh Pierre-Simon Marquis de Laplace. Transformasi ini adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu domain waktu ke domain frekuensi. Dengan mengetahui fungsi dari input dan output suatu sistem, transformasi Laplace dapat memberikan fungsi alternatif yang dapat menyederhanakan proses analisa dari sistem tersebut, sehingga mengurangi kerumitan perhitungannya. Transformasi Laplace banyak dipakai dalam perhitungan persamaan diferensial dan analisa sinyal kontinu, dan hanya dapat digunakan pada sistem linear tak ubah waktu. Persamaan dari transformasi Laplace adalah sebagai berikut ini. Lalu apa aplikasinya? Salah satu penerapan yang sering kali ditemui adalah untuk membuat model sistem kendali motor DC. Rangkaian yang digunakan merupakan rangkaian RL dengan tegangan sebagai input dan putaran motor sebagai outputnya. Persamaan diferensial dari sistem harus dirumuskan dengan memperhatikan resistor dan induktor yang ada, serta torsi, tegangan, balik, dan gesekan dari motor. Dengan mengimplementasikan transformasi Laplace pada persamaan, akan dihasilkan persamaan seperti ini. Tidak lagi di domain T, dan menjadi domain S, dengan A1, A2, dan A3 adalah tetapan. Dengan begitu, transformasi Laplace dapat merepresentasikan sistem pada motor DC menjadi sederhana dan dapat menunjukkan stabilitas pengendalian putaran motor. Selain itu, transformasi Laplace juga dapat diaplikasikan dalam bidang optika, rekayasa listrik, rekayasa kendali, dan teori kemungkinan. Dan yang ketiga adalah transformasi Z. Transformasi Z digunakan untuk mengkonversi suatu sinyal waktu diskrit yang terdiri dari sekuen real atau kompleks
menjadi suatu representasi di dalam domain Z yang menggunakan koordinat polar. Transformasi ini mirip dengan transformasi Laplace, namun bekerja pada domain discrete. Berikut ini adalah persamaan dari transformasi Z. Metode ini biasanya digunakan untuk menganalisis sinyal digital yang pengolahannya menggunakan komputer dan juga berguna untuk menyelesaikan persamaan beda. Lalu, apa aplikasinya? Transformasi Z ini sering dipakai untuk mendesain filter digital. Sistem ini melakukan teknik transformasi Z pada sinyal waktu discrete sampel untuk menekan atau meningkatkan aspek-aspek tertentu dari sinyal itu, dan pada prinsipnya diimplementasikan dalam perangkat pemrosesan sinyal digital. Filter digital menggunakan persamaan beda untuk menghitung sampel keluaran berdasarkan masukan masa lalu dan sekarang dalam domain waktu. Jadi sekarang apakah kalian sudah bisa membedakan ketiga transformasi ini? Jadi perbedaannya yaitu Fourier itu untuk sinyal kontinu dan berkaitan dengan frekuensi imajiner, yaitu frekuensi kosinus dan sinus. Sedangkan Laplace untuk sinyal kontinu dan berkaitan dengan frekuensi nyata atau frekuensi kompleks, yaitu nyata dan imajiner. Sedangkan si transform untuk sinyal discrete dan biasanya dipakai untuk implementasi digital. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching and see you next time.